Rekaman yang diminta NM buat diputar di persidangan. Puter aja. Ini drama bukan cuma sekedar terdakwa loh yang pintar mendramatisir dan jadi drama queen. Nyatanya penasehat hukumnya itu, apalagi yang paling tua di situ, itu adalah drama king juga. Karena kemarin menunjukkan aura kasar, bentak-bentak saksinya luar biasa, menyala di persidangan. Saksi dibentak-bentak seperti tidak ada etikanya. Padahal sebagai penasehat hukum, Anda berhak bertanya, tapi Anda tidak punya hak untuk membentak saksi. Emang nggak bisa bertanya dengan baik-baik? Nggak bisa. Yang terdakwa, yang jadi pesakitan itu klien Anda. Saksi itu diundang untuk memberikan keterangan. Kok jadi tidak bisa membedakan mana yang personal, bagaimana harus profesional? Padahal sudah selama itu loh, sudah setua itu loh Anda menjadi penasihat hukum. Kok tidak bisa profesional? Sampai mukanya merah begitu. Saya sampai ketakutan tiba-tiba Anda berubah jadi Hulk merah, tahu? Atau tiba-tiba Anda kena stroke, serangan jantung di ruang persidangan, kan kasihan. Janganlah terbawa emosi, biasa aja, bukannya udah terlatih. Anda menemani terdakwa itu berkali-kali menghadapi persidangan, bolak-balik masuk ruang sidang, bolak-balik masuk pengadilan, bolak-balik masuk tahanan. Kan udah biasa Anda. Jadi santai aja Pak, nggak usah berlebihan. Itu sangat berlebihan sekali loh. Anda membentak-bentak saksi di ruang persidangan. Perempuan lagi saksinya. Dari minggu lalu nih saya amat-amati, Anda membentak saksi dari pihak pelapor. Berkali-kali. Sekarang juga begitu. Drama, semuanya drama. Biar apa sih? Biar publik simpati kan? Anda mau memenangkan sidang atau Anda mau memenangkan opini publik saja? Pak pengacara, rekaman yang diminta NM buat diputar di persidangan. Puter aja. Suara siapa? Udah, puterin aja. Nggak bakal ngaruh itu. Gini deh, kalau orang mau memframing jaksa disuap, hakim disuap, pakai rekaman suara. Kalian pikir nih pakai nalar. Emangnya nggak bisa siapa aja gitu yang bikin? Kayak aku nih, ngerekam sama orang lain gitu. Kita lagi ngobrol, pura-puranya kamu saudaranya si ini ya, Dokter Reza ya, pura-puranya kamu saudaranya si Dokter Mufid ya, iya pura-puranya aku jaksa ya, atau aku pura-puranya apalah siapa lantas apa-apa. Kalian pikir? Nggak bisa. Jadi aku rasa pihak Reza Gladys juga nggak takut, puterin aja udah. Ih kocak, malah harus ditontonkan, didengarkan. Sudah aku bilang bahwa dari persidangan ke persidangan, si terdakwa dan juga penasihat hukumnya ini konsisten banget, bukan untuk memenangkan sidang, tapi memenangkan opini publik saja. Sehingga kalau nih nanti sampai putusan sidangnya bersalah si terdakwa, akan ada gorengan baru dari publik. Wah, hakim dibayar, hakim disuap. Nah, ini sudah terjadi. Aku prediksinya nanti pas putusan. Baru nanti opini publik menggoreng. Ini pasti ada suap hakim. Pasti ada suap jaksa. Ternyata di tengah-tengah persidangan udah muncul. Kan dari awal aku sudah bersuara bahwa mereka itu hanya menggiring opini saja. Makanya yang ditanyakan sama penasihat hukum dan terdakwa itu hal-hal yang remeh-temeh yang nggak ada hubungannya sama kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Mereka berputar-putar fokusnya di produk, padahal bukan itu. Kan masalahnya adalah pemerasan dan tindak pidana pencucian uangnya. Ini nih yang netizen gampang banget tersulut emosinya, makanya harus pakai drama. Si drama queen harus drama barbar, bentak-bentak, teriak-teriak kayak orang kesurupan, harus gitu. Supaya apa? Menggelegar emosi daripada netizen. Dia mengobrak-abrik emosi dari netizen. Itu tujuannya, mengambil hati publik doang. Bukan untuk memenangkan sidang. Kalian sudah lihat kok, sudah berapa kali sidang ini. Yang ada kan emosi kita yang diobrak-abrik. Bukan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Kayak tadi nih, Dokter Oki. Dia bilang untuk duit tutup mulut beda, duit untuk nggak ganggu-ganggu ke depannya beda, kejar tahunan. Dia ngomong apa? Bercanda, bercanda, bercanda guys.
4M, bercanda. Luar biasa kan? Luar biasa. Ada yang masih kaget kalau tadi terdakwa tantrum, teriak-teriak, kasar, barbar, dan tidak bermoral, tidak beradab, tidak beretika? Saya sih udah nggak kaget ya, jejak digitalnya tuh jelas ada. Sebenarnya kan udah diingatin sama Kak Fitri Salhuteru bahwa si terdakwa ini pasti akan banyak dramanya. Ada aja yang dia bisa goreng, ada aja yang dia bisa lakukan gitu loh di persidangan. Karena ini bukan persidangan pertama kalinya, sudah pernah dan sudah hafal Kak Fitri itu dengan drama-drama dari si Ratu Huru-Hara ini. Jadi si terdakwa tadi bilangnya 5 bulan saya diam, ya memang harus diam. Kan Anda ditahan, kan Anda diduga melakukan tindakan pidana, kejahatan, memeras, dan juga tindak pidana pencucian uang. Jadi memang sudah pantas tempatnya di situ, ya nggak usah ngambek, nggak usah ngamuk. Gitu. Itu kan konsekuensi dari kelakuan Anda. Seperti itu. Malah hari ini ada drama katanya mau memperdengarkan rekaman bahwa diduga kuat jaksa itu disuap. Drama mulu dari persidangan ke persidangan, tapi semakin begini akan semakin terbuka. Harusnya tadi diputarkan saja dengan jelas, lalu publik bisa menilai. Nih semakin hari semakin kelihatan bahwa terdakwa ini dan penasihat hukumnya itu tidak berusaha untuk memenangkan sidang, tetapi berusaha untuk memenangkan opini publik. Jadi yang diperdengarkan adalah ngamuk-ngamuk, membentak petugas kejaksaan, membentak petugas kepolisian, semua dilawan. Mau tunjukkan kalau dia ini perempuan yang, oh wanita Amazon, iya, cocok emang untuk tinggal di hutan Amazon saja. Dengan perilaku dan attitude yang seperti itu. Ada lagi yang bilang kalau dia mau pulang, ya kalau mau pulang, kalau memang sayang anak dari awal itu, harusnya sebelum berbuat itu dipikirkan dulu. Bukan berarti bisa melakukan tindakan itu kepada owner-owner skincare yang dulu-dulu, terus bisa melakukan itu kepada owner skincare yang sekarang. Gitu. Lihat aja, ada juga yang tidak bersedia untuk akhirnya menjadi saksi. Ya kan? Karena memang orang ini tuh intimidatif begitu. Tapi salut banget loh buat jaksa. Hari ini ibu jaksa yang satu itu tuh tidak terintimidasi dengan kelakuan barbar, kelakuan hutan Amazon yang tadi dibawa ke dalam persidangan. Seperti itu. Udah terbukti ini. Ini kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, tapi yang digoreng-goreng terus adalah masalah produk. Tidak henti-hentinya. Produk lagi, sampai akhirnya BPOM beberapa jam sebelum persidangan rilis postingan di Instagram. Biar apa? Tetap tidak akan mengganggu jalannya sidang. Sidang ini bukan tentang produk, sidang ini tentang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Udah, itu aja netizen. Beberapa jam sebelum sidang hari ini, BPOM tiba-tiba merilis postingan sesuatu di laman Instagram mereka. Tiba-tiba macam kejar tayang, buru-buru memposting berita ini. Nah, aku akan bahas itu, tapi disclaimer dulu, persidangan ini terjadi karena ada dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini bukan tentang produk. Ya udah, yuk kita bahas tentang rilis BPOM. Siaran pers BPOM yang dikeluarkan di tanggal 12 November 2024 tentang apa? Temuan produk yang didaftarkan sebagai kosmetik, namun digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat. Dan di sini kita lihat ya, di sini berdasarkan pengawasan tersebut terungkap temuan 16 produk kosmetik yang digunakan atau diaplikasikan selayaknya obat dengan menggunakan jarum maupun microneedle. Nah, ini yang lagi kalian bahas kan. Sekali lagi, pers rilis ini itu dikeluarkan tanggal berapa? 12 November 2024. Dan di sini kita bisa lihat ya, lampiran dari pers rilis yang tadi, siaran pers yang tadi itu, lampirannya itu keluarnya di tanggal 7 November 2024. 7 November 2024 nih yang kalian heboh-hebohkan itu tentang Skin atau Ribes Skin Superficial Pink Aging. Ini NA BPOM-nya, ini pemilik izinnya, dan kemudian keterangannya, dan ini foto produknya. Ini yang digunakan oleh Glavicia Clinic untuk treatment glowing booster cell, GBC itu, ya kan?
Pers release ini diambil dari laman BPOM yang official ya, jadi ini benar-benar official laman BPOM. Dan di Instagram BPOM yang resmi, yang centang biru juga dikeluarkan postingan yang sama, tapi agak sedikit lebih mundur, yaitu di November 26, 2024. Tapi masih di bulan yang sama, which is November 2024. Nah, yang diheboh-hebohkan tentang treatment glowing booster cell di klinik Glavitzia itu adalah produk Ripe Skin yang ini, superficial pink aging ini kan, dan itu treatmentnya terakhir sampai bulan Mei 2024. Namun yang paling mengagetkan dan bikin shake shock adalah beberapa jam sebelum persidangan hari ini, itu sekitar nih 23 jam lalu kalau sekarang ya, ini pukul 8, berarti sekitar pukul 9 kemarin, 9 malam tiba-tiba BPOM bikin postingan kayak gini, yang bilang kalau si Ripe Skin atau Ribe Skin Superficial Pink Aging ini dibatalkan izin edarnya itu di 2 Februari. Nah, di jam 9 malam kemarin itu, tiba-tiba BPOM merilis ini lagi, bikin postingan gitu. Tiba-tiba, suddenly, mendadak, kayak kejar tayang, tulisannya sejak 2 Februari 2024, BPOM telah membatalkan izin edar produk Ripe Skin Superficial tanggal 7 November. 7 November dirilis. Jadi, dikeluarkan, dirilis, dikasih tahu pemberitahuannya bahwa izin edarnya dicopot itu tanggal 7 November. Tapi di sini berubah jadi 2 Februari 2024 dan itu beberapa jam sebelum sidang hari ini. Mencurigakan nggak sih ini? Maksudnya ada apa? Kenapa tiba-tiba berubah? Kenapa tiba-tiba berubah begitu di persidangan saksi dari Glavitzia yang mewakili manajer dan juga bahkan Dr. Reza Gladys sendiri itu memberitahu kronologinya bahwa treatment itu terakhir di bulan Mei 2024. Kalau treatmentnya si Glavitzia itu di bulan Mei terakhir 2024, harusnya kalau BPOM merilis secara resmi di laman asli website officialnya mereka itu tanggal 12 November 2024, berarti Glavitzia itu masih menggunakan produk yang masih BPOM dong, yang izin edarnya masih ada. Seperti itu. Ini juga kalian lihat lampiran yang tadi itu keluarnya tanggal 7 November. Ya meskipun ini lebih cepat, tapi tetap aja masih bulan November. Terakhir mereka treatment, ingat ya, Mei 2024. Ini keluarnya 7 November 2024. Jadi saat itu masih mengantongi izin edar BPOM. Ini lagi diingatkan di laman Instagram official mereka, November 26, 2024. Jadi tetap aja mau November 26, 2024, bulan Mei 2024 itu masih sebelum ini dirilis. Nah, kembalikan kepada kalian netizen, kalian lihat apakah BPOM ini konsisten ya. Ini di tanggal 12 November 2024 mereka rilis secara resmi mengumumkan produk-produk yang lain yang benar-benar ditarik izin edarnya, tapi kemudian tiba-tiba berubah di hari kemarin, beberapa jam sebelum persidangan. Gimana nih menurut kalian guys? Silahkan di komen-komen.